Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi. Kali ini Ibu akan melanjutkan materi biologi kita bab yang ketiga, yaitu materi genetik. Nah, materi genetik ini pokok pembahasannya adalah terdapat pada inti sel. Ya, jadi kalau kelas 2 kamu belajar tentang bagian-bagian sel dan fungsinya. Ya, salah satu bagian sel itu adalah inti sel. Nah, di dalam inti sel itu terdapat DNA. Nah, DNA ini dia berfungsi untuk pengaturan sifat. Nah, DNA ini karena dia banyak, dia akan digulung. Nah, hasil gulungannya itu berupa kromosom. Ya. Nah, itu yang akan kita bahas. Jadi, bahasan pertama kita adalah kromosom. Nah, kromosom adalah struktur padat yang terdiri atas DNA dan RNA. Kita tahu bahwa kromosom tadi itu merupakan gulungan dari DNA, kemudian protein itu adalah tempat untuk menggulungnya. Nah, kemudian kromosom itu akan terlihat jelas pada saat pembelahan sel. Nanti kita akan bahas pembelahan sel setelah bab ini. Kemudian tahapan pengemasan DNA menjadi kromosom yang pertama itu adalah DNA itu akan digulung. Digulungnya itu di dalam protein histon. Jadi ini DNA-nya. Ya, DNA-nya kemudian dia akan digulung di dalam protein histon ini. Kemudian supaya gulungannya itu tidak lepas, maka akan diikat oleh protein non-histon. Jadi ada dua jenis protein, histon dan non-histon. Itu ya. Nah, kemudian setiap satu gulungan itu akan disatukan. Nah, hasil penyatuannya itu disebut dengan selenoid. Kemudian selenoid itu akan dikemas lagi. Nah, sehingga terbentuk benang yang agak tebal disebut dengan kromatin. Kemudian kromatin yang banyak itu dikemas lagi menjadi kromatid sampai akhirnya terbentuklah kromosom. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, nah, kromosom itu mempunyai struktur ya. Nah, strukturnya itu yang pertama adalah kromatid. Kromatid itu berupa lengan kromosom. Kemudian kromonema. Kromonema itu adalah tahap awal terbentuknya kromatid. Kemudian kromomer itu adalah manik-manik yang terdapat di dalam kromosom. Kemudian sentromer itu adalah lekukan. Ya, lekukan pada saat terbentuknya kromosom. Nah, lekukan ini hanya berupa bagian protein ya, tidak ada DNA-nya. Kemudian satelit itu kalau kromosom bagian ujung melekuk kemudian terbentuk bulatan. Nah, bulatan itu yang disebut dengan satelit. Kemudian telomer itu adalah bagian paling ujung dari kromosom. Nah, kemudian macam-macam kromosom berdasarkan bentuk dan letak sentromernya. Yang paling utama adalah letak sentromernya. Nah, yang pertama itu adalah metasentrik, di mana lengan kromosom itu sama panjang karena sentromernya tepat berada di daerah tengah. Ya, ini adalah bentuknya. Ini bentuknya. Ini bentuknya. Kemudian submetasentrik itu kromosom mempunyai dua lengan yang tidak sama panjang karena sentromernya dia tidak tepat di tengah. Jadi satu agak panjang, satu agak pendek ya di sini. Jadi dia tidak berbeda jauh. Kemudian akrosentrik itu dia mempunyai dua lengan yang sangat berbeda jauh. Jadi satu sangat pendek, satu sangat panjang. Nah, karena sentromernya itu terletak mendekati ujung. Ya. Kemudian telosentrik itu adalah kromosomnya itu hanya mempunyai satu lengan karena sentromernya terletak pada daerah ujung. Nah, di sini ya. Yang selanjutnya itu adalah jumlah kromosom untuk masing-masing individu itu akan berbeda. Kalau manusia itu jumlahnya 46.
Kalau makhluk hidup yang lain, contohnya gorila itu 48, lalat buah itu dia 8. Nah, di sini cara penulisannya ya yang harus kamu pahami. Ingat kalau kromosom itu dia akan berpasangan. Jadi nomor 1 ada 2 pasang, nomor 2 ada 2 pasang, kemudian yang nomor 23, kamu ingat ini pasangannya berbeda. Kalau yang wanita itu adalah XX, kalau yang laki-laki itu adalah XY. Jadi cara penulisannya kalau laki-laki itu 44A plus XY, atau bisa juga 22AA plus XY. Kalau wanita itu 44A plus XX atau 22A plus XX. Nah, untuk cara penulisan sperma atau ovumnya, kalau sperma, ingat ya, sperma itu setengahnya dari jumlah kromosom yang ada diploidnya. Jadi kalau kromosom diploidnya 46 atau 23 pasang, maka yang haploid setengahnya yaitu dia 13. Ya, jadi yang 44 ini dibagi 2, yang X-nya juga dibagi 2 untuk yang sperma ya. Jadi dapat 22A plus X atau 22A plus Y. Kemudian kalau yang ovum itu hanya satu kemungkinan yaitu 22A plus X. Kenapa jumlah sperma dan ovum itu setengahnya? Supaya kalau terjadi fertilisasi atau perkawinan, sperma ketemu ovum, ya, sperma ketemu ovum berarti kalau spermanya itu X, ovumnya X, berarti anaknya adalah perempuan. Kalau spermanya Y, kemudian ovumnya X, anaknya adalah laki-laki. Nah, begitulah terbentuknya jenis kelamin pada keturunan, yaitu laki-laki atau perempuan. Nah, kemudian berdasarkan fungsinya, kromosom dibagi 2, yaitu dia autosom dan gonosom. Kalau autosom tadi yang dilambangkan dengan A, yaitu dia menentukan ciri-ciri sel tubuh. Sementara gonosom itu fungsi utamanya adalah menentukan jenis kelamin, walaupun bisa juga untuk menentukan sifat-sifat yang lain. Ya, nah kita lihat tadi bahwa di kromosom nomor 23 kalau untuk manusia atau yang paling ujung itu kalau XX jadi menandakan dia perempuan, kalau XY dia menandakan laki-laki. Nah, di sini Ibu kasih contoh soal untuk menentukan jenis kelamin, karena kalau di soal itu tidak selalu yang ditanyakan adalah kromosom manusia, bisa juga makhluk hidup yang lain. Nah, di sini katak jumlah kromosomnya 26, bagaimana cara menuliskannya baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Yang laki-laki yang perempuan, yang jantan ataupun yang betina. Nah, katak jantan ya, sel tubuhnya itu berarti kromosomnya 24A. Ingat dikurangi 2 untuk yang kromosom ya. 24A plus XY atau 12A plus XY. Spermanya berarti setengahnya 12A plus X atau 12A plus Y. Untuk yang betinanya, sel tubuhnya 24A plus XX atau 12AA plus X. Ovumnya hanya satu kemungkinan 12A plus X. Kemudian ini adalah kita bahas setelah kamu paham tentang kromosom, kita bahas tentang gen. Di dalam kromosom itu terdapat gen. Nah, gen itu kalau dia di kromosom dia berupa titik-titik. Nah, kita bahas pengertiannya dulu. Gen adalah unit yang mengandung informasi genetik atau penentu sifat, atau gampangnya gen adalah unit penentu sifat. Karena dia penentu sifat berarti mengatur penentuan sifat fungsinya. Kemudian fungsi yang lain adalah untuk sintesis protein yang akan kita bahas dalam bab ini juga. Nah, gen itu ada 2, yaitu dominan dan resesif. Kalau yang dominan itu dilambangkan dengan huruf besar, kemudian yang resesif dilambangkan dengan huruf kecil. Ya. Nah, gen dominan itulah gen yang sering muncul, gen resesif adalah gen yang muncul kalau tidak ada dominan. Contohnya, kalau terjadi perkawinan antara orang kulit hitam dengan orang kulit putih, maka keturunannya akan banyak berkulit hitam. Yang sering muncul adalah yang hitam, berarti hitam itu adalah gen dominan, sementara putih itu adalah gen resesif. Ya, gen hitam dilambangkan dengan huruf besar, misalkan H besar. Kemudian gen warna kulit putih itu dia resesif, maka dilambangkan dengan huruf kecil, berarti H kecil. Ya. Kemudian gen itu terletak pada lokus. Ingat di sini ada titik-titik. Nah, ini kalau misalkan gen 1 letaknya di sini, gen 2 letaknya di sini, maka dia akan tetap letaknya gen 1 tetap di atas, gen 2 tetap di bawah. Itu tidak boleh berubah posisi. Kalau dia berubah posisi itu disebut dengan mutasi. Itu akan kita bahas di bab selanjutnya.
ya. Kemudian alel, ingat bahwa setiap kromosom itu akan berpasangan. Nah, pasangannya itu disebut dengan kromosom homolog. Nah, kromosom homolog itu maka gen-gennya juga berpasangan. Nah, pasangan gen dalam kromosom homolog itu disebut dengan alel. Nah, macam-macam kromosom homolog ya, ada homozigot, ada resesif. Homozigot berarti yang pasangannya sama, kemudian heterozigot yang pasangannya berbeda. Nah, homozigot itu ada dua, homozigot dominan dan homozigot resesif. Homozigot dominan itu berarti dia pasangannya sama-sama dominan, homozigot resesif pasangannya sama-sama resesif. Heterozigot itu berarti pasangannya berbeda, yaitu A besar A kecil di sini contohnya ya. Nah, ini semoga kalian paham ya. Nah, kemudian di dalam gen, ya, gen itu kan menentukan sifat. Nah, susunan gen-gen itu disebut dengan genotip, sementara gen itu menentukan sifat yang terlihat dari luar itu disebut dengan fenotip. Nah, di sini misalkan ya, nah T besar itu adalah genotip. Kemudian genotipnya itu mengatur sifat tinggi badan. Ya, dari T besar tinggi. Kemudian T besar T kecil itu genotipnya. Fenotipnya adalah tinggi badan sedang. Kemudian T kecil itu genotipnya dia fenotipnya atau sifat yang terlihat adalah pendek. Nah, demikianlah materi tentang kromosom dan gen. Semoga kalian dapat memahaminya. Ya, jangan lupa kerjakan latihannya di e-learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.